Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10 akan sedikit menjelaskan tentang PPT yang sudah saya buat dengan temakan pemahaman alam. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Vina Farida Khairiyah dari jurusan Tadris Fisika 1B, NIM 1262112020049. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pemahaman alam. Pertama yang akan kita bahas yaitu pemahaman alam menurut pandangan Yunani. Para pemikir besar Yunani yang mempermasalahkan tentang alam ialah diantaranya Thales, Anaximander, Anaximenes, para penganut Pitagoranisme, Plato, dan Stoteles. Ketiga tokoh yang pertama di atas mewakili filsuf alam Lonia. Orang-orang Yunani terkesan akan keteraturan dan kelebihan yang tampak dalam alam kodrat yang mereka pandang sebagai alam berbeda-beda yang bergerak. Bagi mereka, keteraturan tersebut bersumber pada jiwa yang memaksakan ketertiban terhadap segala sesuatu. Lalu menurut Anaximander memandang substansi terdalam sebagai sesuatu yang ia namakan ketakterbatasan. Yang digambarkan bahwa hal tersebut tidak berhingga jumlahnya dan tidak tertentu sifatnya. Ia juga berpendapat berdasarkan atas ketakterbatasan tersebut timbullah berbagai dunia yang tidak terbatas jumlahnya. Kembali pada masa substansi yang bersifat menentukan, Anaximenes mengatakan bahwa substansi ialah udara yang menyumbuhkan dengan Tuhan. Unsur-unsur yang kita kenal seperti angin, api, awan, air, batu, sesungguhnya adalah akibat proses perenggangan dan perapatan yang saling berlawanan. Udara secara abadi mengakibatkan gerakan yang beredar di dalam dirinya sendiri, dan gerak inilah yang menyebabkan adanya perbedaan dan perpisahan di antara berbagai substansi alam. Karena itu, bagi Anaximenes, masalah substansi bidang kosmologi yang hendak dipecahkannya menjadi berubah, bukan lagi masalah apakah yang merupakan bahan penyusun segala sesuatu, melainkan apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pada substansi terdalam. Jawabannya atas pertanyaan yang kedua menyebabkan munculnya suatu teori perubahan, yaitu prinsip perenggangan perapatan. Dengan demikian, para filsuf alam Lonia memahamkan alam sebagai keanekaragaman setempat di dalam kerangka materi prima yang sejenis, yang dijumbuhkan dengan pengertian yang ilahi. Menurut hemat mereka, istilah alam menunjuk kepada sesuatu yang menyebabkan apa saja mengambil sikap dan keadaan seperti yang terdapat dalam kenyataannya. Menurut pandangan Plato dan Aristoteles yang merupakan tokoh-tokoh terbesar dalam sejarah Yunani, yaitu membicarakan masalah alam di dalam gaya yang berjudul Timaeus. Kosmologi yang diajarkan berkisar pada masalah terciptanya dunia beserta susunannya. Pemeran utama dalam kisah penciptaan ini adalah pencipta yang oleh Plato disebut Demiurgos. Bagi Anda, istilah ini mungkin terdengar aneh, tapi bagi Plato, kata tersebut mempunyai arti penting tertentu. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani yang berarti pekerja, seorang yang mengenal tukang kayu. Plato memahamkan dunia kita sebagai sesuatu yang terbentuknya mirip sekali dengan cara ketika seorang tukang kayu memberi bentuk meja yang akan dibuatnya. Seperti halnya seorang tukang kayu membayangkan sesuatu bentuk tertentu yang akan diberikannya kepada meja yang akan dibuatnya. Begitu pula, Demiurgos menciptakan dunia menurut suatu bentuk tertentu. Dalam hubungannya dengan masalah ciptaan ini, bentuk benda bersifat abadi.
Kosmologi ajaran Aristoteles terdapat dalam buku 12 Metafisika dan erat sekali hubungannya dengan kosmologi ajaran Plato. Menurut pandangan Aristoteles, kenyataan yang sebenarnya adalah berupa yang konkret satu demi satu yang kita kenal di dunia ini. Kosmologi ajaran Aristoteles tidak membahas masalah penciptaan, melainkan memberi gambaran mengenai apakah yang dinamakan kenyataan, substansi hal-hal yang bersifat nyata dan yang sesungguhnya bereksistensi dan oleh Aristoteles dinamakan substansi. Segenap hal tersebut dilihat sebagai kebulatan-kebulatan yang di dalamnya termasuk juga materan-materannya, kualitas-kualitasnya, relasi-relasinya, dan sebagainya. Seperti yang telah dikatakan, bagi Aristoteles, bentuk tidak didapatkan dari materi. Dapat memahaminya dengan mengingat bahwa sebuah meja merupakan materi yang terbentuk dan bukannya bentuk yang diletakkan pada sebuah materi. Sudah tentu kita juga membedakan bentuk dari materi dengan mengatakan bahwa meja ini merupakan meja karena bentuk yang dipunyainya. Lalu yang kedua, kita akan membahas pandangan mengenai alam pada masa Renaissance. Alam dipandang bersifat menarik. Peralihan dari pandangan teleologis tentang alam ke pandangan modern merupakan hasil karya orang-orang seperti Copernicus, Bruno, Kepler, Galileo, dan Newton. Hasil terakhir dari karya-karya mereka ialah penolakan atas gagasan-gagasan mengenai alam yang digambarkan sebagai organisme yang berhingga, yang teleologis, dan mereka memandang alam sebagai sesuatu yang tidak berhingga, yang menyerupai mesin atau mekanik dan tidak berjiwa. Dengan menetapkan berlakunya teori heliosentris atau teori bahwa matahari merupakan pusat gerakan planet-planet, conformity secara tidak langsung menunjukkan bahwa segenap bagian dari angkasa sesungguhnya mempunyai kualitas yang sama. Tidak terdapat perbedaan kualitas antara bumi kita dengan benda-benda angkasa, dan hukum-hukum gerakan berlaku di mana saja dengan lingkungan alam semesta. Lalu, menurut Bruno, memahamkan alam sebagai sesuatu yang tidak berhingga, yang terhampar secara tidak menentu di dalam ruang, dan membayangkan adanya manusia-manusia seperti kita yang mendiami dunia, yang tidak terhingga jumlahnya, yang kesemuanya itu bergerak berdasarkan hukum-hukum yang sama. Menurut Kepler, menolak ajaran gerakan alami dan menampilkan prinsip keseimbangan, yaitu prinsip yang mengatakan bahwa suatu benda cenderung untuk diam dan bergerak di tempat ia berada kecuali apabila ia dipengaruhi oleh suatu benda lain yang terdapat di sekitarnya yang mengajarkan tentang mekanis yang menghasilkan perubahan-perubahan kuantitatif. Cilaleo mengembalikan segala sesuatu kepada pengertian matematik. Alam hendaknya diselidiki dengan jalan menggunakan matematika. Segenap kenyataan pasti bersifat kuantitatif dan dapat diukur. Yang dinamakan kualitas-kualitas sesungguhnya merupakan sekedar bagian lahiriah yang nampak pada barang sesuai, yang dihasilkan dalam diri kita oleh proses-proses yang terdapat dalam benda-benda alami yang kemungkinan ditangkap oleh alat-alat indrawi kita. Lalu akhirnya Newton merangkum segenap pandangan di atas dan menyusun bukunya yang berjudul The Mathematic Principles of Natural Philosophy. Dikatakan bahwa alam merupakan sebuah mesin yang berjalan sesuai dengan hukum-hukum gerakan dan segenap proses yang terdapat di dalamnya yang ditentukan oleh massa, posisi, dan kecepatan yang dipunyai oleh partikel-partikel materi yang terdapat di dalamnya. Materi ini bersifat mati, artinya hanya mempunyai sifat-sifat kuantitatif dan terdapat dalam dunia yang bersifat tidak berhingga, yang pokoknya ialah adanya gerakan. Bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan pula terhadap organisme hidup?
Lalu, yang ketiga kita akan membahas tentang pandangan Eddington tentang alam. Sir Arthur Eddington adalah ilmuwan besar yang mengalih hasil-hasil penyelidikan fisika dan astronomi model modern kepada penafsir secara kefilsafatan. Bukunya yang berjudul The Nature of Physics World masih tetap merupakan penghantar yang terbaik untuk memahami teori relativitas bagi orang awam. Pada bagian akhir bukunya, ia memberikan penafsiran serta pendiriannya mengenai alam semesta sebagai keseluruhan. Diingat bahwa berdasarkan bahan yang sama, ternyata penyimpulan yang dilakukan oleh para ilmuwan menunjukkan hasil-hasil yang berbeda-beda, yaitu ditinjau dari segi pendirian kefilsafatan. Penyimpulan yang dilakukan oleh Eddington dan Jeans membuat idealisme, sedangkan penyimpulan yang dilakukan oleh Willy dan Planck berakhir pada jenis realisme, dan yang dilakukan oleh Friend menghasilkan positivisme, sedangkan Brighthem mengambil bentuk operasionalisme, dan seterusnya. Pandangan mengenai alam yang dianut oleh Eddington yang dikemukakannya dalam buku The Nature of the Physics World dapat dipahami secara paling baik dengan mengajukan contoh seperti yang ia gunakan. Misalnya, Anda berjalan-jalan di sebuah pedesaan dan melihat seekor gajah tergelincir dari lereng bukit. Kejadian ini sudah tentu mengejutkan Anda, tetapi jika Anda orang yang dapat berpikir secara umum, Anda kiranya segera dapat membedakan antara apa yang Anda lihat dengan apa yang menurut Anda terjadi. Mungkin saja Anda menyaksikan bahwa apa yang Anda lihat benar-benar seekor gajah yang tergelincir dari lereng bukit. Karena itu, Anda dengan mudah dapat menyadari bahwa dunia ini sekurang-kurangnya berisikan dua macam unsur penyusun, yaitu gambaran pikiran dalam akal kita dan pandangannya dalam dunia lahiriah. Yang keempat, kita akan membahas tentang monisme netral ajaran Russell. Bertrand Russell merupakan filsuf terkemuka dewasa. Karyanya di bidang logika simbolik dipandang paling berharga serta paling penting. Dari tahun ke tahun, pandangan-pandangannya mengalami perubahan. Sejumlah orang mengatakan menjadi makin matang. Salah satunya yaitu yang menggambarkan pandangan mengenai alam yang dianut oleh Russell, kejadian-kejadian sebagai segi terdalam. Salah satu bab di dalam buku filosofi yang ditulis oleh Russell yang akan saya bicarakan yang berjudul Even Matter and Mean. Menurut Russell, dunia kita ini tersusun dari kejadian-kejadian, sedangkan yang dipandang sebagai kejadian ialah sesuatu yang menempati bagian kecil ruang waktu yang berhingga. Ia menganggap perlu menggambarkan kejadian-kejadian sebagai unsur-unsur penyusun terdalam dari segala sesuatu dan bukannya sejenis substansi. Pandangan demikian menunjukkan perubahan yang sangat penting yang membedakannya dengan pandangan lama. Russell mengatakan bahwa kenyataan bukan lagi dipandang sebagai sesuatu yang tersusun dari sejenis bahan yang disebut substansi, melainkan sebagai suatu proses kejadian-kejadian. Bagi Russell, yang dinamakan kejadian tersebut tidak digambarkan dengan menggunakan kata benda, melainkan dengan kata keadaan. Ini berarti bahwa kejadian bukanlah suatu benda, melainkan suatu peristiwa. Meja umpamanya bukanlah suatu benda material, melainkan sesuatu rangkaian peristiwa seperti warna, pengalaman, kekerasan, serta bangun pada suatu tempat dan waktu tertentu. Dikatakan pula, kejadian bukanlah suatu substansi, lain suatu peristiwa yang merupakan bahan atau yang dapat menimbulkan bahan. Warna serta bunyi juga merupakan kejadian-kejadian, bahkan penyebab-penyebabnya juga merupakan kejadian-kejadian. Apa yang diuraikan Russell di atas merupakan pandangan monisme netral.
Gambaran mengenai alam yang dianut Russell bersifat monistis, artinya dalam babak terakhir yang ada hanyalah kejadian-kejadian. Pandangannya juga dikatakan netral dan dalam hubungannya dengan pertentangan antara idealisme dan materialisme. Baik materi maupun jiwa, kedua-duanya terbentuk dari kejadian-kejadian. Hakikat benda-benda maupun pribadi-pribadi manusia terdapat pada perilakunya, dan pada pengaruh perilaku tersebut terdapat pola-pola perilaku lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.